Bapak Ibu sekalian, siapa sih kira-kira yang mau ngerusak Pancasila ini? Dan siapa sih yang mau ngerusak NU hari ini? Nih saya terangkan. Dua pilar organisasi di negara ini sudah menyatakan untuk saling bergandengan, terutama dari ormas Islam. Muhammadiyah dan NU ini sudah seiring sejalan. Dua-duanya sudah mengakui, Asobiah ini sudah diakui. Pancasila sudah diakui sebagai falsafah dasar negara. Muhammadiyah dan NU sudah sama-sama mengakui, meskipun Muhammadiyah agak sedikit terlambat, tapi kemudian dua-duanya bersepakat. Hanya satu Pak yang belum bersepakat itu, salah satu partai politik dia masih belum mengakui Pancasila. Tapi oke lah, itu tinggalin aja. Tinggalin aja, dan ya kalau bisa ya kesadaran jangan pilih lah. Nah ini kemudian Pak, yang membuat kesadaran terhadap kita adalah bahwa dari berbagai proses ini, perjalanan bangsa ini, kemudian kita menemukan musuh-musuh baru. Musuh-musuh baru itu siapa? Yang ingin menggerogoti Pancasila tapi tidak kunjung berhasil, termasuk komunisme juga tidak berhasil, kelompok NII Kartosuwiryo di Tasikmalaya tidak berhasil. Lalu kemudian muncul musuh baru Pak, yang diekspor dari luar negeri. Yang pertama adalah Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir. Ini nama pemimpinnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah Pak. Tapi kemudian dibelokkan oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb, kemudian berubah menggunakan konsep-konsep dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti saya bahas. Kemudian yang kedua adalah Hizbut Tahrir. Ini gerakan politik yang berasal dari Palestina, yang kemudian hari ini berusaha meracuni anak-anak muda kita dan kita semua. Yang ketiga adalah kelompok Wahabi. Ini jelas-jelas dari Arab Saudi. Nah ini yang kemudian menjadi tiga pokok utama yang harus kita lawan, karena tiga-tiganya ingin menumbangkan Pancasila. Dan tiga-tiganya ingin menumbangkan NU dan Muhammadiyah, karena NU dan Muhammadiyah dianggap sebagai penopang utama keberlangsungan Pancasila. Ini tiga paket ini Pak, tiga musuh dan tiga paket inilah kemudian yang berusaha ditumbangkan barengan. Jadi mohon maaf kalau di NU sekarang muncul faksi-faksi yang mengatasnamakan NU garis inilah, garis miring, garis putus-putus lah. Nah ini kan sebenarnya upaya pemecah belahan itu. Termasuk di Muhammadiyah juga ada faksi-faksi meskipun nggak kelihatan. Nah ini adalah upaya memecah belah, sebenarnya targetnya adalah Pancasila Pak, tapi jalur pantulnya itu kalau main karambol itu ngebannya lewat NU dan Muhammadiyah. Makanya jangan sampai NU dan Muhammadiyah ini terhasut lalu kemudian rontok perlahan, hingga lama-lama negara ini tumbang perlahan juga. Ini nggak boleh Pak, harus kita perkuat. Teman-teman dari para ulama dari Muhammadiyah perkuat, teman-teman dari NU perkuat Pak, karena ini udah kesepakatan bersama al-asobiyahin. Piagam Madinahnya sudah fix, kita setujui bersama. Negara Indonesia ini kan negara nggak masuk akal Pak, benar-benar nggak masuk akal. 17.000 pulau, coba bayangin, 17.000 pulau, 800 suku, 800 bahasa kurang lebih, ada puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi masih tetap berhimpun menjadi satu negara. Nggak masuk akal Pak. Arab Pak, Arab sukunya sama, bahasanya sama, agamanya bisa dibilang sama, karena Kristennya cuma 4%. Nggak ada agama lain kecuali Kristen dan Islam. Islamnya itu 96%. Sama semua Pak. Tapi coba lihat, ada Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman, Saudi, Yordania. Ini negara perintil-perintil, kecil-kecil negaranya. Kenapa? Meskipun satu suku, satu bahasa, satu agama, mereka nggak bisa bersatu Pak. Nah makanya Pancasila ini, negara Indonesia ini kalau ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 25 negara Pak. Tapi kita kan enggak, sampai sekarang masih bisa bersatu. Timor Leste itu lepas karena kita salah caplok Pak. Karena itu sebenarnya jalan Portugis, kita memaksakan untuk mendapatkan Timor Leste, tapi sebenarnya tidak didukung oleh perjanjian masa lalu. Makanya akhirnya ya lepas aja. Tapi kalau KKB Papua ya harus bertahan Kak, karena itu adalah warisan dari kolonial Belanda yang seharusnya memang masuk ke wilayah Indonesia. Cuma hari ini kan bajingan semua yang ada di sana itu, nggak paham sejarah. Nah ini kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang tiga ini berusaha menggembosi kita semua Pak, memecah belah kita. NU juga jangan tenang-tenang Pak, di dalam itu ngobok-ngobok Pak. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang paling bahaya. Ikhwanul Muslimin ini ubudiahnya sama, mereka maulidan juga, tahlilan juga, ziarah kubur juga. Kalau ada yang meninggal dibacain talqin juga. Sama Pak, tapi tujuannya tetap khilafah Pak. Tujuannya tetap khilafah mereka itu. Itu bedanya dengan NU.
NU nggak punya tujuan politik, Pak. Tujuan politik NU dan Muhammadiyah ini kan tetap menegakkan NKRI dan Pancasila. Udah sesederhana itu aja tujuannya. Tapi kalau yang lain ingin menumbangkan negara ini dikuasai, lalu kemudian semua dihomogenkan paksa. Sama, Pak, Hizbut Tahrir juga. Padahal kalau mau debat soal khilafah, saya layani 7 hari 7 malam nggak pakai makan. Ayo, kita mau bongkar secara historis. Saya selalu menyuarakan tantangan ini, tapi nggak ada yang mau debat sama saya. Saya nggak merasa pinter, nggak merasa hebat, tapi mari kita permainkan literatur yang disediakan oleh Islam. Islam menyediakan semua literatur tentang khilafah itu. Ini sistem politik biasa, Pak. Kelompok-kelompok penggarong Pancasila ini kan selalu ingin membawakan referensi masa lalu sebagai sistem yang paling ideal hari ini. Itu kan teknik lama, Pak, dalam politik. Ini kan kemudian yang meluluh lantakkan berbagai kehidupan beragama kita ini kan tujuan politik, Bu. Ini politik semua ini. Makanya saya paling anti sama politisasi agama ini. Orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik silahkan berpolitik, Pak. Silahkan. Orang Islam juga harus berpolitik untuk mengawal supaya produk-produk politik tidak keluar dari makosidus syariah. Harus, Pak. Tapi jangan jadikan agama ini sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Karena kata Ibnu Rus, kalau ada penguasa yang menggunakan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaannya, kelak kejahatan-kejahatannya pun akan dibenarkan dengan menggunakan dalil agama. Ini Ibnu Rus. Dan akhirnya banyak praktek seperti itu. Banyak, Pak, yang mengatakan saya partai Islam, saya akan memperjuangkan Islam, sayalah Islam, pilih saya. Setelah berkuasa korupsi juga, Pak. Ada itu, gak usah disebut lah. Nah, ini kan adalah anomali-anomali dan penipuan-penipuan atas nama agama yang membajak kesalehan, membajak simbol-simbol agama. Makanya saya paling anti dengan partai baru yang akan berkampanye di masjid, mengatakan masjid adalah tempat jihad politik. Karena dulu Nabi menggunakan strategi perang dan berbagai anjuran politik itu di masjid, katanya. Beda, Pak. Zaman Kanjeng Nabi itu menggunakan masjid, merumuskan strategi perang itu untuk melawan musuh bersama. Musuh kalian dan musuh saya sama, mari kita lawan sama-sama. Kalau hari ini kan enggak, Pak. Partai politik itu kampanye di masjid, orang-orang yang merasa tidak punya musuh kemudian dipaksa untuk melawan musuh saya. Itu bedanya. Para ulama ketika melawan penjajah Belanda juga menyuarakan berbagai ijtihad politiknya dari masjid, karena musuhnya musuh bersama, namanya penjajah Belanda. Itu musuh kita. Tapi kalau hari ini enggak, kalangan muslimin semua, mari kita lawan semua musuh saya. Kan musuhnya dia doang, Pak. Hanya musuhnya dia yang disuruh lawan dan mengajak kita. Nah, inilah penyimpangan itu. Dan mereka yang suka berkampanye di masjid, saya nggak mau nyebutin capres lah, semuanya juga kok, semuanya sama itu. Saya memang nggak ada lah, udahlah pokoknya gini, sayangilah agama ini, jangan kemudian dijadikan kendaraan-kendaraan politik. Karena suatu saat mereka juga memiliki kejahatan, kita kan manusia biasa, Pak. Nah, kemudian orang-orang yang memaksakan untuk mengatakan, oh masjid harus punya jihad politik, ya lihatlah sejarah lah, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai mengeluarkan ketetapan bahwa khotib Jumat harus membawakan surat An-Nahl ayat 90 di bagian akhirnya. Nah, ini kan di masjid kita sampai dilakukan sampai hari ini. Itu kenapa? Karena dulu, Pak, masjid itu tempat caci maki. Ibu sekalian, dulu masjid itu tempatnya mencaci maki lawan politik. Kalau masjidnya itu masjidnya Muawiyah, lalu kemudian mencaci maki Sayyidina Ali. Kalau itu masjidnya Sayyidina Ali, tempat mencaci makinya Muawiyah. Dari dalam masjid mereka sholat bareng, sampai keluar itu bunuh-bunuhan. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, mengeluarkan ketetapan khotib harus membawakan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini supaya orang ingat bahwa kita semua ini adalah harus membangun kebersamaan. Semua umat Islam, semua umat manusia ini harus saling bekerja sama, saling bergotong royong. Itu maunya Khalifah Umar seperti itu, dan tradisi ini terus dipakai sampai hari ini. Nah, ini mereka ini nggak tahu sejarah itu, bahwa berpolitik di dalam masjid untuk kepentingan-kepentingan kekuasaannya nggak boleh. Kalau menyuarakan kita, misalnya kita diserbu oleh tentara musuh misalnya,
Oh silahkan Pak, galang kekuatan masjid, kalau perlu kita bagi-bagi senjata di masjid, nggak apa-apa, kalau memang negara kita diserbu oleh orang lain. Lah ini kan urusan bilik suara Pak, hanya urusan coblos mencoblos ini, cuma 1-2 detik, tapi kemudian kita dibohongi 5 tahun ke depan, kan kita juga nggak ikhlas Pak.